Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Khairi walhamdulillah. Madza darsunal an? Darsunal al-aqidah. Baik. Berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Isti'dadan, Musta'adan, doaan, raditu billahi wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, saya buka dulu ya. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Oke. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada nabi kita, suri tauladan kita, nabi akhir kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah kita dapat bisa merasakan manisnya agama Islam ini. Ketiga kalinya saya di sini akan mengajarkan akidah tentang kekufuran. Tapi sebelum itu kita akan mengulas pelajaran yang kemarin tentang beriman kepada hari akhir. Tapi apa itu yang kemarin artinya beriman kepada hari akhir atau hari kiamat? Coba masih ingat tidak? Apa? Yaitu membenarkan dengan penuh keyakinan terhadap sesuatu yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah di dalam As-Sunnah tentang segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Ya, pintar. Dan Allah juga berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya dan mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Dan Rasulullah SAW juga telah bersabda yang berbunyi, Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari wa syarihi. Yang artinya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, takdir buruk dan baik. Dan Rasulullah SAW juga telah membocorkan tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, kemarin kita baru 5, dan insya Allah minggu depan lagi akan menambah 5. Yang pertama waktu itu adalah keluarnya asap, dajjal, keluarnya binatang, munculnya Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir itu munculnya Ya'juj Ma'juj. Coba Zahid, tolong sebutkan ulang.
Abu Zahid, tolong membacakan tanda-tanda hari kiamat. Oke, pintar, bagus ya. Dan di situ juga ada fitnah kubur. Fitnah kubur yaitu pertanyaan kepada mayit setelah kematian, baik dikubur ataupun tidak. Pertanyaan tentang siapa Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Kalau misalkan Zahid, contohnya, kalau misalkan kamu ditanya siapa Tuhannya, jawabnya agamanya. Kalau nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu ada sebab-sebab terkenanya azab kubur. Yang pertama yaitu namimah. Yang kedua, tidak bersuci dari hadas kecil. Dan yang ketiga, ghibah. Yang keempat, zina. Dan lima, memakan harta riba. Kalau misalkan contohnya Sophie sering melakukan di antara kelima itu, Sophie akan terkena azab kubur yang sangat pedih. Dan kalau misalkan kita bisa menghindarkan dari azab kubur tersebut. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam ketaatan pada Allah dan sungguh-sungguh meninggalkan kemaksiatan. Dan yang kedua, membaca dan menghafal surat Al-Mulk. Oke, itu pengulasan yang minggu kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke bab kekufuran. Kita masuk ke bab kekufuran. Tapi coba buka bukunya halaman 47. Oke, dengarkan dulu ya. Pengertian kufur. Secara bahasa, kufur bermakna menutup atau menyembunyikan. Kufur menurut istilah syariat adalah lawan dari iman. Jadi, kufur berarti tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kufur bisa berupa mendustakan, ragu, berpaling, hasad, sombong, atau mengikuti sebagian hawa nafsu yang menghalanginya dari mengikuti Rasulullah SAW, dan orang yang mendustakan lebih besar kekufurannya dari orang lain. Jadi kufur secara bahasa adalah menutup atau menyembunyikan. Kalau kufur menurut istilah syariat adalah lawan dari iman.
beriman. Nah, habis itu di situ ada jenis-jenis kekufuran. Anak-anak yang salih dan salihah, semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Ketahuilah bahwa kekufuran itu ada dua macam, kufur besar dan kufur kecil. Kekufuran itu dibagi menjadi dua, yaitu kufur besar dan kecil. Tapi coba dibaca, kufur besar itu apa? Di halaman 47. Yaitu kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam dan dia kekal di dalam neraka. Kufur besar ini terbagi menjadi 5 macam. Iya, ada 5 macam. Coba sebutkan. Kufur karena mendusta, kufur karena enggan atau sombong, kufur karena ragu, kufur karena berpaling, kufur karena nifaq, kufur nikmat. Oke, di sini Umi akan menjelaskan. Yang pertama, kufur karena mendustakan, yaitu berkeyakinan bahwa para rasul telah berdusta, sehingga barang siapa yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, baik secara lahir maupun batin, sungguh dia telah kafir. Jadi kalau misalkan kita meyakini bahwa Allah dan Rasulnya itu telah berdusta, itu akan mengeluarkan kita kepada agama Islam. Jadi kalau misalkan Sofi tidak percaya kalau misalkan Rasulullah dan para nabi itu telah berdusta, Sofi akan udah masuk kafir. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kufur karena enggan atau sombong, yaitu dia mengetahui kejujuran Rasulullah SAW dan apa yang dibawa oleh Allah Rasulullah SAW adalah benar dari sisi Allah, tapi dia tidak tunduk terhadap hukum dan perintah Rasulullah SAW karena kesombongan dan kedurhakaan. Maksudnya apa coba? Kalau misalkan kita itu sombong, dia tahu kalau Rasulullah SAW itu tidak berdusta, tapi dia itu tidak melakukan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan Allah juga telah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Yang ketiga adalah kufur karena ragu, yaitu bimbang dan ragu dan tidak begitu yakin dengan kebenaran para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Kahfi ayat 35 sampai dengan 38, yang artinya, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia berkata, kukira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.
kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apa kamu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna, kata orang mukmin. Tapi aku mempercaya bahwa dia Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Quran surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Yang keempat, kufur karena berpaling. Maksudnya berpaling sepenuh dari agama. Dia berpaling dengan tidak mau mendengarkan, memahami, dan tidak mau mengetahui apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya kufur berpaling ini dia tidak mau mengetahui apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah kufur karena nifak. Nifak yaitu keyakinan dan menampakkan keimanan dan membunyikan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Munafiqun ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Artinya yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Quran surat Al-Munafiqun ayat 3. Yang kedua yaitu adalah kufur kecil. Kufur kecil yaitu kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnahnya, sebagai perbuatan kufur, tapi tidak sampai pada tahap kufur besar. Jadi kufur kecil ini tidak bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan dia tidak separah kufur besar. Contoh-contohnya yaitu adalah kufur nikmat. Maksud dari kufur nikmat apa? Maksudnya adalah dia itu dia datang kepada melimpah ruah dan segenap tempat, tapi penduduknya kufur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, kufur nikmat yaitu adalah dia enggan untuk mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Dia sudah diberi badan yang sehat dan sempurna untuk tujuannya adalah memberi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia tidak mau menggunakan badannya itu untuk beribadah kepada Allah, tapi dia melakukan mengejar dunianya. Contohnya bermalas-malasan dengan sholat. Dia gigih bekerja tapi dia lupa dengan Allah. Dia bergiat bekerja tapi dia selalu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bersumpah dengan selain nama Allah. Bersumpah dengan selain nama Allah. Maksudnya kita bersumpah dengan selain nama Allah yaitu adalah kita bersumpah, kita bermain dengan teman kita, tapi kita bersumpah-sumpah itu tidak memakai nama Allah, itu adalah dosa. Itu adalah nggak boleh. Dan coba Sophie,
Umi mau nanya. Jelaskan perbedaan kufur besar dengan kufur kecil. Kufur besar itu kufurnya dapat mengeluarkan pelaku dari Islam dan dia kekal di dalam neraka. Kalau kufur kecil itu kufurnya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai perbuatan kufur, tetapi tidak sampai pada tahap kufur besar. Oh ya, pinter. Coba Sofi. Bacakan ayat Quran surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38 di kufur karena ragu. Alhamdulillah. Qala lahu sahibuhu wa akafarta billadzi khalaqaka min turabin min nutfatin thumma sawwaka lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Artinya, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun itu. Kawannya yang berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Quran surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. ya. Dan di sini Umi udah menulis beberapa kufur besar. Nah, di sini Sofi bisa baca. Tolong pakai dulu kacamatanya. Kufur besar ada 5, yaitu karena dusta, karena enggan atau sombong, karena ragu, kufur karena berpaling, karena nifak. Ya. Tapi tolong ditulis dan kemudian di rumah nanti tolong dihafalkan ya. Inilah dari awal, diulang pembahasannya dari awal. Jadi tadi di sini saya sudah menulis kufur secara bahasa bermakna menutup atau menyembunyikan, dan kufur secara istilah syariat adalah lawan dari iman. Kufur bisa berupa mendustakan, ragu, berpaling, hasad, dan sombong. Atau bisa juga mengikuti hawa nafsu.
yang menghalanginya dari mengikuti Rasulullah. Jadi maksudnya Pak, kalau kufur ini bisa mengikuti hawa nafsunya untuk kita tidak mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kita harus berhati-hati dengan kekufuran tersebut. Dan jenis-jenis kufuran yaitu ada dua, kufur besar dan kufur kecil. Kalau kufur besar bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan dia kekal di api neraka. Jadi kalau misalkan kita terkena kufur besar, kita bisa masuk neraka selama-lamanya. Kita kekal, kita tidak bisa keluar, dan kita juga keluar dari agama Islam. Betul nggak? Dan kufur kecil yaitu adalah tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan tidak sederajat dengan kufur besar. Dan kalau misalkan contoh-contoh kufur besar yaitu adalah kufur karena mendusta, karena enggan atau sombong, karena ragu, karena berpaling, karena nifak. Kalau maksud dari kufur karena dusta, yaitu adalah mereka meyakini bahwa Rasul dan para nabi itu telah berdusta. Padahal itu semua adalah kesalahan yang sangat besar. Coba Sofi, pengertian dari dusta tadi apa maksudnya? Tolong dibaca. Berkeyakinan bahwa para rasul telah berdusta, sehingga barang siapa yang mendustakan apa yang dibawa oleh nabi dan rasul baik secara lahir maupun batin, sungguh dia telah kafir. Ya. Dan yang kedua itu enggan atau sombong. Dan di sini maksudnya adalah dia mengetahui bahwa kejujurannya Rasulullah SAW dan apa yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah SAW adalah benar dari sisi Allah. Tapi dia tidak mau tunduk dan dia tuh tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kufur karena ragu, yaitu bimbang dan ragu, tidak begitu yakin dengan adanya para rasul. Maksudnya yaitu tidak begitu yakin dengan kebenaran Rasulullah SAW. Dia tuh kayak sedikit ragu. Dia ragu, dia tidak bisa percaya diri kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, kufur karena berpaling. Maksudnya berpaling sepenuh dari agama. Dia berpaling dengan tidak mau mendengar, memahami, dan tidak mau mengetahui apa yang dibawa Rasulullah. Jadi maksudnya kufur berpaling ini karena berpaling, dia itu tidak ingin tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dia tidak ingin mendengarkannya dan tidak ingin memahaminya. Yang kelima, kufur karena nifak. Nifak yaitu adalah keyakinan dan dengan menampakkan keimanan menyembunyikan kekufuran. Tadi yang kufur nikmat tadi apa? Kufur nikmat yaitu adalah tadi dia menggunakan nikmatnya dengan nikmat yang diberikan Allah, tapi dia menggunakan nikmat yang diberikan Allah kepada sesuatu yang tidak
tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak Dan juga tidak enggan untuk mengucapkan alhamdulillah. Contohnya itu seperti kita sudah diberikan tubuh yang sehat, yang sempurna, tapi kita itu tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan mengucapkan alhamdulillah pun tidak mau. Itu pun termasuk kufur nikmat. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kalian saya mohon maaf. Dan dengan sebelum kita menutup pelajaran, kita membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.